Halo semuanya, nama saya Prilia Melani dengan NIM 80202202134. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep routing. Pembahasan yang pertama yaitu karakteristik sebuah jaringan. Dari gambar ini saya akan menjelaskan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada topologi. Terdapat topologi fisik dan logik. Topologi fisik mendeskripsikan bagaimana peralatan jaringan saling terhubung dengan kawat dan kabel. Topologi logik mendeskripsikan bagaimana peralatan jaringan hadir menghubungkan pengguna jaringan. Selanjutnya ada speed. Speed merupakan sebuah ukuran lanjut data dalam bit per detik pada sebuah link jaringan. Selanjutnya ada cost. Cost menunjukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membeli komponen jaringan, instalasi, dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya yaitu security. Security menunjukkan bagaimana pengamanan jaringan termasuk informasi yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya ada availability, yaitu ketersediaan merupakan pengukuran probabilitas terhadap ketersediaan jaringan untuk digunakan jika dibutuhkan. Selanjutnya ada scalability. Scalabilitas menunjukkan semudah apa jaringan bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna dan transmisi data lebih banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu reliability. Reliabilitas sering diukur sebagai probabilitas kegagalan atau the mean time between failures atau NTBF. Materi selanjutnya yaitu function of router. Why routing? Karena routing bertanggung jawab untuk merutekan trafik antar jaringan. Router adalah komputer. Router merupakan komputer khusus yang terdiri atas komponen-komponen berikut agar beroperasi, seperti CPU, operasi sistem. Router menggunakan Cisco IOS, memori dan penyimpanan seperti RAM, ROM dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu router adalah komputer. Router menggunakan memori berikut seperti di tabel berikut bisa dibaca. Selanjutnya yaitu router adalah komputer. Router menggunakan port khusus dan interface jaringan untuk terkoneksi ke jaringan lain. Selanjutnya function of router. Router mengkoneksikan jaringan. Maksudnya router dapat terhubung ke beberapa jaringan. Router memiliki beberapa interface masing-masing pada IP jaringan yang berbeda. Router memilih rute terbaik, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket-paket, menentukan paket-paket menuju tujuan mereka. Router menggunakan rute terbaik dan protokol routing dinamik untuk belajar tentang remote network dan membangun tabel routing mereka. Dan terakhir ada metode meneruskan paket. Yang pertama yaitu proses switching, yang kedua fast switching, dan yang ketiga Cisco Express Forwarding atau CAF. Lanjut connect device. Connect device dalam materi default gateway. Agar memungkinkan mengakses jaringan peralatan harus dikonfigurasi dengan informasi alamat berikut. Yang pertama ada IP address. IP address itu apa? IP address itu pengenal sebuah host unik pada jaringan lokal. Juga ada subnet mask. Subnet mask ini mengenali subnet jaringan host-host. Dan yang lainnya yaitu default gateway. Default gateway ini mengenali router yang digunakan paket saat tujuan tidak ada pada subnet jaringan lokal yang sama. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Anissa Adriani dengan NIM 80202202293. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dokumentasi pengalamatan jaringan. Mengaktifkan IP pada sebuah host, pemberian alamat IP secara statistik. Host diberikan alamat IP, subnet mask, dan default gateway secara manual. Alamat IP server DNS juga bisa diberikan, digunakan untuk mengenali sumber daya jaringan tertentu seperti server jaringan dan printer. Bisa digunakan pada jaringan sangat kecil dengan beberapa host. Pemberian alamat IP secara dinamik. Informasi alamat IP diberikan secara dinamik oleh server menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Kebanyakan host mendapatkan informasi alamat IP mereka melalui DHCP. Layanan DHCP dapat disediakan oleh router Cisco. Mengaktifkan IP pada switch.
Peralatan infrastruktur jaringan membutuhkan alamat IP untuk memungkinkan pengelolaan secara remote. Pada sebuah switch, alamat IP pengelolaan diberikan pada sebuah virtual interface. Konfigurasi pengaturan dasar router. Tugas dasar yang pertama kali harus dikonfigurasi pada sebuah router dan switch Cisco. Pertama, nama peralatan untuk membedakannya dari router-router lain. Kedua, mengamankan akses pengelolaan, mengamankan privilege access, user access, dan telnet access, dan encrypt password ke level yang tertinggi. Ketiga, konfigurasi sebuah banner, menyediakan sebuah pesan legal terhadap unauthorized access. Konfigurasi router interface. Agar tersedia interface router harus dikonfigurasi dengan sebuah alamat IP dan subnet mask. Diaktifkan secara default, interface LAN dan VLAN tidak aktif, harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown command. Other parameters serial cable and labeled DCM must be configured with the clock rate command. Opsi deskripsi bisa disertakan. Verifikasi pengaturan interface. Perintah show untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi interface. Pertama, show IP interface brief, show IP router, show running config. Perintah show untuk mengumpulkan informasi detail tentang interface, show IP interface. Verifikasi pengaturan interface. Pertama, show IPv6 interface brief, menampilkan ringkasan setup interface. Kedua, show IPv6 interface GB Ethernet 0/0, menampilkan status interface dan semua alamat IPv6 untuk interface dimasukkan. Show IPv6 route, memverifikasi bahwa jaringan IPv6 dan alamat IPv6 interface tertentu telah dipasang pada tabel routing IPv6. Show interface. Lanjut, show IPv6 routers. Fitur history perintah. Pertama, memanggil kembali perintah control tambah P order up arrow. Kedua, untuk kembali ke perintah-perintah terbaru, control plus N atau down arrow. Ketiga, history perintah telah aktif dan menangkap 10 perintah terakhir dalam buffer untuk menampilkan show history. Keempat, gunakan perintah terminal history size untuk menambah atau mengurangi ukuran buffer. Perkenalkan, nama saya Felicia Oliva Magner, NIM 80200220240, kelas 06 PT4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang switching packets between network. Slide pertama ada mengirim sebuah paket yang dimana PC1 mengirim paket data ke PC2 yang berada di jaringan berbeda melalui beberapa router. Gambar tersebut menggambarkan langkah-langkah dasar bagaimana paket data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain dengan bantuan router dan tabel ARP. Selanjutnya, meneruskan ke next hop, yang dimana gambar tersebut menjelaskan router R1 meneruskan paket data dari PC1 ke PC2 melalui beberapa hop. Ini menjelaskan bagaimana R1 memeriksa tabel routing dan ARP untuk menentukan jalur berikutnya dalam proses pengiriman paket data dari PC1 ke PC2. Selanjutnya, ada paket routing. Gambar tersebut menunjukkan proses perutaian paket antara jaringan yang dimana rute paketnya melewati beberapa router yaitu R1, R2, dan R3 untuk mencapai tujuan. Ini memastikan paket sampai ke tujuan dengan mengarahkan melalui router yang sesuai berdasarkan tabel routing. Selanjutnya ada mencapai tujuan. Gambar tersebut menjelaskan tentang cara pengiriman paket data antar jaringan dengan bantuan router R3 dan tabel routing serta ARP. Selanjutnya ada keputusan routing. Gambar tersebut menunjukkan proses pengambilan keputusan untuk penerusan paket dalam routing. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Paket tiba pada interface. 2. Router mencari tabel routing untuk mencocokkan. 3. Apakah alamat IP tujuan sesuai dengan subnet interface yang langsung terhubung? Jika ya, periksa change ARP dan teruskan ke host di jaringan lokal. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya.
4. Apakah tujuan berada di jaringan remote? Jika ya, encapsulate, frame, dan teruskan melalui interface keluar ke hub berikutnya. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya. 5. Apakah ada gateway default? Jika ya, encapsulate, frame, dan teruskan melalui interface keluar ke hub berikutnya. Jika tidak, jatuhkan paket dan kirim pesan ECMP kembali ke alamat IP sumber. Proses ini memastikan bahwa paket diteruskan ke tujuan yang benar atau ditangani dengan benar jika tujuan tidak dapat dicapai. Selanjutnya ada jalur terbaik. Jalur terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai sebuah jarak. Selanjutnya ada sebuah metrik merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke sebuah jaringan. Yang ketiga, ada jalur terbaik ke sebuah jaringan merupakan jalur dengan metrik terendah. Dan yang terakhir ada protokol routing dinamik menggunakan aturannya dan metriknya sendiri untuk membangun dan mengupdate tabel routing sebagai contoh. 1. Routing Information Protocol atau RIP, yang dimana ada contohnya hop count. Kedua, ada Open Shortest Path First atau bisa disebut OSPF, yang dimana contohnya adalah berdasarkan cumulative costs, bandwidth dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau yang bisa disebut EIGRP, yang dimana contohnya ada bandwidth, delay, load, reliability. Selanjutnya ada load balancing. Routers running ketika sebuah router memiliki 2 atau lebih jalur ke sebuah tujuan dengan metrik cost yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur bersamaan. Selanjutnya ada administrative distance. Administrative distance ada 3. 1. Jika beberapa jalur ke sebuah tujuan dikonfigurasi pada sebuah router, jalur yang dipasang pada tabel routing merupakan jalur dengan administrative distance atau bisa disebut AD terbaik atau AD terendah. Kedua, administrative distance merupakan trustworthiness. Dan yang terakhir ada makin rendah AD, route makin terpercaya. Selanjutnya ada tabel routing. Tabel routing merupakan file yang tersimpan pada RAM yang berisi informasi tentang 1. Directly connected routers, kedua, remote routers, yang terakhir ada network or next hop association. Selanjutnya ada sumber tabel routing, yang dimana ada terdiri dari 5 bagian, yaitu perintah show IP route digunakan untuk menampilkan isi dari tabel routing. Kedua, link local interface ditambahkan ke tabel routing ketika interface telah terkonfigurasi atau ditampilkan pada iOS 15 atau yang terbaru. Yang ketiga, ada directly connected interface ditambahkan pada tabel routing ketika sebuah interface telah dikonfigurasi dan aktif. Dan yang keempat ada static routers ditambahkan ketika sebuah route telah dikonfigurasi secara manual dan exit interface dalam keadaan aktif. Dan yang terakhir ada dynamic routing protocol ditambahkan ketika EIGRP dan OSPF diimplementasikan dan network dikenali. Yang dimana gambar tersebut menampilkan tabel routing dari router R1. Tabel routing ini membantu R1 dalam menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket ke jaringan tujuan. Selanjutnya ada yang terakhir, slide terakhir, remote network routing entries. Gambar tersebut menjelaskan entry routing untuk jaringan remote di tabel routing. Di bawah gambar menjelaskan elemen-elemen dalam entry routing, membantu memahami bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk paket. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Syahriani Sregar dengan NIM 802020198. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Directly Connected Interfaces. Directly Connected Interfaces merupakan antarmuka pada router atau perangkat jaringan yang mana terhubung langsung kepada jaringan lokal tanpa perantara. Pada gambar di bawah ini, kita dapat melihat bahwa router R1 terhubung kepada Gigabit Ethernet 0/0
kemudian juga gigabit Ethernet 0/1 dan juga serial 0/0/0. Begitu juga dengan R2 yang terhubung kepada gigabit Ethernet 0/0, 0/1 dan juga serial 0/0/0. Untuk perintah yang ini, kita meminta untuk menunjukkan jaringan IPv6 yang terhubung secara langsung dengan cara melihat tabel routing pada router R1 menggunakan perintah show IPv6 route. Di sini kita dapat melihat kemana saja router R1 itu terhubung, dan juga perintah show IPv6 itu untuk menampilkan jaringan IPv6 dan rute yang ada di tabel routing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai static routes, merupakan rute yang dikonfigurasi secara manual kepada router untuk menentukan jalur tetap bagi paket data menuju tujuan tertentu. Nah, pada contoh gambar ini kita dapat melihat topologi jaringan router R1 yang terhubung kepada jaringan mana saja yang disalurkan melalui interface gigabit, dan juga R1 yang terhubung kepada jaringan selanjutnya yang disalurkan melalui interface serial 0/0/0. Selanjutnya kita dapat mengetahui konfigurasi static route-nya. Perintah IP route 0.0.0.0.0 serial 10/0/0, yang mana perintah ini menambahkan rute default melalui interface serial 0/0/0. Hal ini berarti semua lalu lintas yang tidak cocok dengan rute lain akan diarahkan melalui serial 0/0/0. Selanjutnya ada dynamic routing. Dynamic routing ini merupakan metode di mana router secara otomatis menemukan dan memelihara rute optimal dalam jaringan menggunakan protokol routing. Hal ini memungkinkan jaringan beradaptasi dengan perubahan topologi tanpa intervensi manual. Pada gambar ini menunjukkan topologi jaringan dengan dua router, yaitu R1 dan juga R2, dan juga beberapa subnet yang terhubung. Output untuk perintah show IP route pada R1 itu untuk menampilkan tabel rute, termasuk juga rute default. Kemudian tabel rute mencakup rute langsung terhubung dan rute yang dipelajari melalui protokol routing dinamis. Sama seperti sebelumnya, gambar ini menunjukkan jaringan dengan dua router, yaitu R1 dan R2, dan beberapa subnet yang terhubung. Perintah show IP route pada R1 menampilkan tabel rute, termasuk juga rute default, dan rute-rute lain yang terhubung langsung atau dipelajari melalui routing dinamis. Tabel rute ini membantu R1 untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data.